tidak sepemikiran keamanan komputer agar dapat mengamankan sistem komputer dengan benar, maka kita harus tahu karakteristik yang akan datang sistem komputer kita. Komponen sistem komputer ada 3. Yang pertama perangkat keras hardware, yang kedua perangkat lunak software, yang ketiga manusia brainware. Perangkat keras hardware misalnya dari pencurian dan lain-lain. Perangkat lunak software misalnya dari serangan virus, hackers, dan lain-lain. Perangkat manusia brainware pembajakan tenaga kerja. Attacks pada komponen sistem komputer mengacu pada berbagai ancaman keamanan siber yang mengeksploitasi kerentanan pada perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk mendapatkan akses tidak sah, merusak data, atau mengganggu operasional. Yang pertama yaitu serangan pada perangkat lunak software attacks. Ini adalah jenis serangan yang paling umum menargetkan sistem operasi, aplikasi, dan layanan. Malware perangkat lunak berbahaya, istilah umum untuk berbagai perangkat jahat termasuk virus, kode berbahaya yang mereplikasi dirinya sendiri dan menyebar ke program lain. Worm mirip virus tetapi dapat menyebar sendiri melalui jaringan tanpa interaksi pengguna. Troja atau kuda Troya, program yang tampak sah tetapi menyembunyikan fungsi berbahaya, misalnya backdoor atau pencurian data. Ransomware enskripsi file korban dan menuntut pembayaran tebusan untuk mendeskripsi data. Spyware diam-diam memantau aktivitas pengguna dan mengumpulkan informasi sensitif, kata sandi, nomor kartu kredit. Buffer overload, serangan di mana penyerang memasukkan lebih banyak data ke dalam buffer daripada yang dapat ditangani, menimpa memori yang berdekatan dan berpotensi menjalankan kode berbahaya. Skill injection, kerentanan pada aplikasi web yang memungkinkan penyerang memanipulasi database melalui input yang berbahaya. Dan serangan pada perangkat keras hardware attack, serangan ini menargetkan komponen fisik komputer, pencurian fisik, pencurian laptop, server, atau media penyimpanan yang berisi data sensitif. Supply chain attacks, penyerang penyusup ke dalam proses produksi atau distribusi perangkat keras untuk memasang komponen berbahaya atau memodifikasi firmware sebelum produk mencapai pengguna akhir. Seed cancel attacks, eksploitasi kebocoran informasi fisik. Sistem kriptografi seperti analisis konsumsi daya, emisi elektromagnetik, atau waktu eksekusi operasi. Sisi lingkungan merujuk pada segala faktor fisik di sekitar sistem komputer yang berpotensi menjadi ancaman dan menyebabkan pencurian data dan gangguan operasional. Faktor-faktor ini mencakup elemen hidup dan mati baik yang disengaja maupun tidak disengaja. Yang pertama, manusia merupakan salah satu ancaman terbesar dalam keamanan fisik. Ancaman dari manusia bisa bersifat internal, karyawan, mantan karyawan maupun eksternal, penyusup, teroris. Individu yang dapat secara sengaja atau tidak sengaja membahayakan keamanan fisik sistem komputer. Ancaman pencurian perangkat keras, laptop, hard disk, pencurian data secara fisik, sabotage, vandalisme, espionase, atau akses tidak sah ke area terlarang. Ancaman juga bisa berupa kesalahan operasional yang tidak disengaja, seperti menumpahkan cairan atau memutuskan kabel listrik. Binatang dapat menyebabkan kerusakan yang tidak disengaja pada infrastruktur fisik. Hewan seperti tikus, serangga, atau hewan peliharaan yang mungkin memasuki fasilitas tempat perangkat komputer berada. Kerusakan pada kabel, peralatan, atau fasilitas akibat gigitan, kotoran, atau sarang binatang. Serangga tertentu bahkan dapat menyebabkan korsleting pada sirkuit listrik. Tumbuhan umumnya tidak menjadi ancaman langsung, tetapi dapat berdampak pada infrastruktur pendukung fasilitas komputer. Vegetasi di sekitar atau di dalam fasilitas yang dapat mempengaruhi lingkungan operasional. Ancamannya, akar pohon yang merusak fondasi bangunan atau saluran air, atau tumbuhan tanaman liar yang menghalangi sistem ventilasi atau pendingin udara, yang menyebabkan panas berlebih pada peralatan komputer. Cuaca dan iklim. Faktor cuaca dan iklim merujuk pada kondisi atmosfer
jangka pendek dan jangka panjang yang dapat mengganggu operasi normal. Kondisi atmosfer seperti suhu, kelembapan, presipitasi, angin, dan pola iklim di lokasi fasilitas komputer. Suhu dan kelembapan ekstrim dapat menyebabkan kegagalan peralatan, korosi, atau kondensasi. Cuaca ekstrim seperti angin topan, badai petir, atau salju lebat dapat menyebabkan pemadaman listrik, kerusakan struktural, atau gangguan komunikasi. Bencana alam adalah peristiwa geologis atau hidrometeorologis berskala besar yang tidak dapat dikendalikan. Peristiwa alam yang berpotensi merusak fasilitas fisik secara luas, misalnya seperti gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran, letusan gunung Merapi, atau tanah longsor, dapat menyebabkan kerusakan total pada gedung dan semua peralatan komputer di dalamnya, yang mengakibatkan kehilangan data dan waktu henti operasional yang disignifikasikan. Manusia mencuri, merusak, mengganggu. Penanggulangan dengan membuat area yang terbatas, terutama yang ruangan server, melindungi bagian peralatan komputer dengan kerangka besi. Pertama, mencuri, mengambil barang atau fisik, mencuri perangkat keras komputer, mencuri data atau logis, menyadap, mendengar, melihat media transmisi, mengkopi data, memory thread, merusak, mengakibatkan sebagian atau keseluruhan sistem tidak berfungsi, mengganggu, sebagian atau seluruh sistem terganggu. Penanggulangan menjaga kebersihan komputer, menghalangi jalan masuk ke dalam dengan kasar, membunuh atau menangkap serangga dengan alat. Jangan menggunakan kapur barus karena kapur barus akan menyubling pada udara bebas. Gas yang dihasilkan dapat menempel pada benda lain dan mengkristal, misalnya pada permukaan head baca tulis, sehingga akan mengganggu proses baca tulis. Tumbuhan, jamur, lumut, ganggang biru. Ada 3 jenis tumbuhan yang perlu diwaspadai, yaitu jamur, lumut, ganggang biru. Ketiganya akan mudah tumbuh pada lingkungan yang kelembapan menyantik. Cuaca juga dapat merujuk pada ancaman lingkungan fisik yang dapat merusak perangkat keras seperti hardware, mengganggu operasional sistem, dan pada akhirnya membahayakan data dan jaringan. Cuaca dan iklim mengacu pada kondisi atmosfer jangka pendek dan pola jangka panjang. Di lokasi fisik peralatan komputer berada, cuaca ekstrim seperti badai parah atau gelombang panas merupakan ancaman signifikan yang dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur parah. Kelembapan, tingkat uap air di udara. Kelembapan yang berlebihan dapat menyebabkan kondensasi, pengembunan yang bersifat korosif pada komponen elektronik dan menyebabkan korsleting listrik. Sebaliknya, kelembapan yang terlalu rendah dapat meningkatkan risiko penumpukan listrik statis yang dapat merusak sirkuit halus. Standar industri seperti yang direkomendasikan oleh Esrai menyarankan tentang kelembapan relatif antara 40% hingga 60% untuk pusat data yang aman. Angin kencang, terutama saat badai, dapat merusak bangunan atau infrastruktur luar ruangan seperti menara komunikasi atau jaringan listrik yang menyebabkan gangguan layanan atau kerusakan fisik secara langsung. Gas di udara yang dapat menumpuk pada komponen internal komputer. Tumpukan debu bertindak sebagai isolator termal, menyebabkan panas berlebihan. Overheating yang dapat memperlambat kinerja sistem atau merusak perangkat keras secara permanen. Debu juga dapat mengganggu kontak listrik. Bencana alam, gempa bumi, banjir, kebakaran. Penanggulangan, buat supaya ruangan lebih tahan gempa. Jangan letakkan komputer pada lantai dasar. Untuk menghindari banjir, siapkan alat pemadam kebakaran. Fisika dan kimia. Fisika berhubungan dengan prinsip-prinsip dasar alam semesta yang dalam keamanan fisik mencangkup pemahaman tentang hukum gerak sinyal elektromagnetik dan penghalang fisik. Ancaman fisika meliputi kerusakan mekanis, getaran atau benturan pada perangkat keras. Ilmu tentang komposisi, struktur, dan sifat materi. Dalam keamanan fisik, bahan kimia berbahaya seperti korosif, pelarut, atau bahan mudah terbakar dapat merusak komponen komputer secara permanen, baik karena tumpahan, kebocoran, atau paparan uap berbahaya. Panas adalah bentuk energi yang dapat meningkatkan suhu benda. Suhu berlebih baik dari dalam komponen komputer itu sendiri akibat
akibat arus listrik maupun dari lingkungan sekitar. Dapat menyebabkan kerusakan pada sirkuit terpadu, mengurangi masa pakai komponen, dan menyebabkan kegagalan sistem. Sistem pendingin yang tidak memadai dapat menjadi titik rendah. Arus atau muatan listrik yang mengalir, fluktuasi tegangan, lonjakan arus, pemadaman listrik, atau pelepasan muatan elektrostatik dapat merusak komponen elektronik di dalam komputer. Keamanan fisik memerlukan penerapan sistem satu daya yang stabil seperti UPS dan tindakan pencegahan. Magnet gaya tidak tampak yang dihasilkan oleh magnet atau arus listrik yang dapat menarik atau menolak bahan tertentu. Dampak keamanan, medan magnet yang kuat dapat merusak media penyimpanan data yang sensitif terhadap magnet, seperti hard disk drive atau pita magnetik yang berpotensi menyebabkan kehilangan data. Perangkat harus dijauhkan dari sumber magnet yang kuat. Suara, getaran yang merambat sebagai gelombang akustis. Getaran suara yang ekstrim atau konstan dapat mempengaruhi kinerja komponen mekanis presis seperti head pada disk drive, menyebabkan kesalahan baca tertulis atau kerusakan fisik. Selain itu, analisis pola suara dapat digunakan dalam sistem keamanan biometrik, di mana gangguan suara latar belakang atau kerusakan fisiologis dapat mempengaruhi akurasi sistem pengenalan suara. Sisi perangkat keras militer 400 sampai dengan 1200C digunakan oleh pemerintahan, industri normal sampai dengan 900C sampai dengan 1000C, komputer yang bermerek, jangkrik normal sampai dengan 600C sampai dengan 700C, komputer rakit. Sisi manajemen, pemberian otoritas bak pakai. Setiap user account harus diberikan kata sandi atau password, dilakukan dengan pada keyboard. Security paling lemah, mudah disadap oleh orang lain, mudah dilihat apa yang diketik oleh orang pada keyboard. Solusinya, password tidak harus diketik melalui keyboard. Ada cara lain untuk menggantikan pengetikan di keyboard. Pengenalan komputer, mini komputer. Komputer ini umumnya digunakan untuk banyak pemakai multi-user pada saat bersamaan dan tim share. Komputer ini lebih cenderung digunakan untuk suatu kelompok pengguna atau per departemen pada perusahaan besar. Contoh komputer yang termasuk ke dalam golongan ini adalah IBM A400. Mainframe ini dapat melayani ratusan penggunaannya pada saat yang bersamaan, multi-user. Komputer ini mirip dengan mini komputer, namun lebih besar dan lebih mahal. Penggunanya umum untuk pengolahan data dari suatu divisi atau perusahaan besar yang membutuhkan pengolahan yang cukup berat. Contohnya seperti pada bank.